Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are always fine and healthy. Today we are going to learn lesson 15. Let's grow hydroponic plants. Mari kita menanam tanaman hidroponik. You will study the simple present tense, models, kata kerja bantu, days, dates, month, years, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Sebelumnya kita lihat dulu pertanyaannya di bawah ini. Number 1, what can you see in the picture? Apa yang bisa kamu lihat di gambar? Number 2, what is the woman doing? Apa yang sedang dilakukan wanita itu? Lalu kita ke halaman selanjutnya. Bagian B di sini ada dialog dan beberapa pertanyaan di bawah tentang dialog ini ya. Kita baca dulu dialognya. Ini dialog antara Juki dan Mumun. Mumun, do you know about Indonesian Tree Planting Day? Apakah kamu tahu tentang Hari Menanam Pohon Indonesia? Isn't it on November the 28th? Bukankah tanggal 28 November? Yes, you're right. Betul. To celebrate that day, untuk memperingati hari itu, we are going to plant various plants using a hydroponic system. Kita akan menanam berbagai macam tanaman menggunakan sistem hidroponik. We will have a hydroponic garden. Kita akan memiliki taman atau kebun hidroponik. What is a hydroponic system? Apa itu sistem hidroponik? I have no idea about it. Aku masih belum paham nih, aku belum tahu. Hydroponics is a method of planting with a medium other than soil. Hidroponik itu adalah metode menanam dengan media atau sarana selain tanah. We can use sand, gravel, or water. Kita bisa menggunakan pasir, kerikil, atau air. Wow, that's amazing. Luar biasa. Can we use a hydroponic method to plant any kind of plants or vegetables? Bisakah kita menggunakan metode hidroponik untuk menanam berbagai macam tanaman atau sayuran? Unfortunately, we can only plant vegetables with shallow roots. Sayangnya kita hanya bisa menanam sayuran dengan akar yang dangkal, mungkin pendek gitu ya akarnya. For example, lettuce, spinach, tomatoes, and herbs like mint and basil. Contohnya selada, bayam, tomat, herbal-herbal seperti daun mint dan daun kemangi. I see. Oh begitu. What are you going to plant, Juki? Apa yang akan kamu tanam, Juki? I'm planning to plant mint. What about you? Aku mau menanam daun mint. Kalau kamu? I want to plant lettuce. When will we start gardening? Aku mau menanam selada. Kapan nih kira-kira kita bisa mulai berkebun? We will do it on November the 31st. Kita akan mulai menanam tanggal 31 November. Pertanyaannya, number 1. When is Indonesian Tree Planting Day? Kapan Hari Menanam Pohon Indonesia? Jawabannya on November the 28th. Maaf ini agak buram ya. Number 2. What is a hydroponic system? Apa itu sistem hidroponik? It's a method of planting with a medium other than soil. Nah, walaupun ini kurang jelas, kamu bisa lihat di teksnya ya, di bukunya juga ada ya. Hidroponik itu apa? Method of planting with a medium other than soil. Lalu, number 3, what vegetables can be planted using hydroponic system? Jawabannya shallow roots vegetables. Number 4, what do Juki and Mumun choose to plant? Apa yang dipilih Juki dan Mumun untuk ditanam? Mint and lettuce. Lalu selanjutnya, bagian C, kita langsung ke bawah sini ya. Number 1, on September the 9th, pada tanggal 9 September, the students do various sports activities. Para pelajar melakukan berbagai macam aktivitas atau kegiatan olahraga. Itu adalah National Sports Day. Lalu number 2, on September the 28th,
Pada tanggal 28 September, everyone plants hydroponic crops. Setiap orang menanam tanaman-tanaman hidroponik. Nah, ini adalah Indonesia Tree Planting Day. 3 on September the 21st, pada tanggal 21 September, the students draw the symbol of peace. Para pelajar menggambar simbol kedamaian. Ini adalah World Peace Day. Nah, selanjutnya, how to plant hydroponic crops. Bagaimana menanam tanaman-tanaman hidroponik. Materialsnya, bahan-bahan yang dibutuhkan, 2 soda bottles, 2 botol soda, size of 1 liter, an old sock, sebuah kaos kaki yang sudah tidak terpakai. You can use any cotton material atau boleh bahan lainnya dari katun. Scissors, gunting, a black marker, spidol hitam, a small mixing bowl, mangkok kecil untuk mencampur, plastic wrap, perlite, ini perlit. Nah, perlit ini adalah batuan beku vulkanik yang mengandung air dan bisa mengembang jika dipanaskan. Lalu peat moss, lumut, seeds, biji-bijian atau benihnya. Step 1. Langkah yang pertama, draw a black line in the middle of the bottle. Buatlah garis hitam di tengah-tengah botolnya. Nah, ini di tengah botolnya sebelum dipotong ya. And cut the bottle into 2. Dan potonglah botol menjadi 2. Nah, ini sebelumnya nyambung nih berdua. Lalu dibuat garis, baru dipotong. Step 2. Cut the sock. Guntinglah kaos kaki. And stick it halfway through the bottle's mouth. Dan tempelkan nih, dimasukkan setengahnya aja ke mulut botol. Step 3. Mix the perlite and peat moss in a 1:1 ratio in your mixing bowl. Dicampur nih perlit sama lumutnya 1:1. For example, if you use 100 grams of perlite, then you will also use 100 grams of peat moss. Kalau perlitnya 100 gram, peat mossnya juga 100 gram lumutnya. The mix of perlite and peat moss is called the medium. Nah, campuran perlit sama lumut ini disebut media. Then, pour it into the upper half of the bottle. Lalu tuangkan di atas setengah botolnya. Next, pour water into the bottom half of bottle. Lalu tuangkan air. Nih, di bagian bawah botolnya. Jangan sampai setengahnya, sedikit aja. Step 4. Yang keempat, place the medium upside down into the water. Tempatkan medianya dari atas ke bawah botol. Step 5. Pour 1 cup of water over the surface of the medium slowly. Tuangkan 1 gelas air di atas permukaan media tadi perlahan-lahan. Step 6. Sprinkle seeds on the medium. Tebarkan biji-biji atau benih-benihnya di medianya. Step 7. Wrap the upper part of the bottle using plastic wrap. Ini dibungkus ya. Ujung botolnya yang terbuka tadi, bagian atasnya dibungkus. This will help the germination process. Nah, ini akan membantu proses pertunasan. Step 8. Once the seeds sprout up about an inch, segera setelah benih-benih ini tumbuh sekitar 1 inci, place the medium on a window sill. Letakkan di ambang jendela. Jendela kan punya tempat yang agak bisa ditaruh benda-benda gitu ya. Nah, tempatkan di jendela itu, di ambang jendela. Untuk apa? For continued growth, untuk pertumbuhan selanjutnya. Nanti kan bisa langsung dapat sinar matahari ya. It takes 3 days for lettuce to grow. Nah, membutuhkan waktu 3 hari untuk si seladanya tumbuh. Lalu kita langsung bagian E. Ini ada dialog sedikit. Can you help me prepare the materials for a hydroponic system? Bisakah kamu membantuku menyiapkan bahan-bahan untuk sistem hidroponik? Yes, of course. Ya, tentu. Can you help me cut the bottle? Bisakah kamu membantuku memotong botolnya? Yes, of course. We need scissors and a black marker. Kita butuh gunting dan spidol hitam. Nah, bagian F.
Di sini kita diminta melengkapi kalimat dengan kata-kata yang disediakan. Number 1, can you help me mix the perlite and peat moss in a bowl, please? Bisakah kamu membantuku mencampur perlit dan lumut di mangkok? Alright, here it is. Number 2, can you help me wrap the top of my bottle? Bisakah kamu membantuku membungkus atas botolnya? Sorry, I can't. Maaf, aku nggak bisa. I have to cut the bottle into 2. Aku harus memotong botolnya menjadi 2 bagian. 3. Can you give me some seed? Bisakah kamu memberikan aku beberapa benih? Sure, here they are. Bagian G, nah ini ada Juki's planting sage in July. Nah, kita langsung jawab pertanyaannya. Number 1, on what day does Juki plant tomatoes? Kapan, hari apa Juki menanam tomat? Tomat ini ya, on Thursday of the 4th week. Number 2, on what day does Juki plant lettuce? Ini berarti on Monday of the 1st week. 3, how many vegetables are on the list? Ada berapa nih sayuran yang ada di listnya? There are 4 vegetables. Ada 4. Oke. Halaman terakhir di lesson ini, bagian I dan J. Bagian I kita melengkapi kalimat. Number 1, the farmer says that some hydroponic crops use zero soil. Petani mengatakan bahwa sistem hidroponik atau tanaman-tanaman hidroponik menggunakan zero soil, 0% tanah, jadi tidak menggunakan tanah. Number 2, in planting hydroponic crops, untuk dalam menanam tanaman-tanaman hidroponik, we need less water, kita membutuhkan air yang lebih sedikit. 3, some hydroponic crops can grow 2 times faster due to the correct amount of nutrition, water, and oxygen. Beberapa tanaman-tanaman hidroponik bisa tumbuh 2 kali lebih cepat disebabkan oleh jumlah nutrisi, air, dan oksigen yang benar, yang cukup. Number 4, hydroponically grown crops use less pesticide, which reduces the harm caused to the environment and our bodies. Sistem hidroponik itu menumbuhkan tanaman menggunakan pestisida yang lebih sedikit, yang bisa mengurangi bahaya yang menyebabkan lingkungan atau tubuh kita. Jadi tubuh kita atau lingkungan bisa kena bahaya kalau menggunakan pestisida yang terlalu banyak. Tapi kalau hidroponik ini pestisidanya sedikit. Lalu bagian J, nah kita diminta mengelompokkan nih, mana yang advantage, mana yang disadvantage. Ini menguntungkan, advantage, disadvantages yang tidak menguntungkan atau merugikan ya. Nah, langsung aja kita beri tanda di sini ya. Ini no soil need, menguntungkan karena tidak membutuhkan tanah. Lalu hydroponic garden requires your time and commitment. Hidroponik ini membutuhkan waktu kita dan komitmen kita. Nah, itu termasuk yang tidak menguntungkan ya. Lalu experience and technical knowledge. Ini juga kurang menguntungkan karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan teknis. Make better use of space and location. Membuat penggunaan tempat dan lokasi yang lebih baik. Gitu. Jadi tidak harus di tanah. Nah, dia menguntungkan. Lokasinya, space-nya bisa di mana aja. Tidak harus di kebun gitu. Lalu hydroponics is water saving, menghemat air. Advantage ya. Water and electricity risk, ada risiko listrik kalau ketemu air. Nah, ini disadvantage. Effective use of nutrients. Nah, penggunaan nutrisinya efektif. Ini advantage. Less use of insecticide and herbicide. Sedikit penggunaan insektisida dan herbisida. Lalu sistem failure threats. Nah, ancaman kegagalan sistemnya gitu. Bisa gagal nih kalau sistem hidroponik. Nah, ini disadvantage. Kalau yang tadi
penggunaan insektisida yang sedikit itu adalah advantage. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya sampai sini. Kalau ada yang kurang dipahami boleh tanya langsung via WA. Oke, karena latihan-latihan yang sudah kita bahas, berarti hari ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.